Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ketika saat ini kita berkumpul sebagai satu keluarga, kita sadari bahwa hidup dan kehidupan kita adalah anugerah Tuhan. Dalam hal inilah kita diingatkan untuk memahami bahwa anugerah Tuhan yang selalu diberikan setiap hari seharusnya membuat kita mampu menyiapkan waktu untuk memuji dan mengagungkan nama Tuhan, khususnya pada hari-hari atau waktu-waktu yang sudah ditentukan Tuhan. Renungan pada malam hari ini terambil dari Yesaya 58 ayat 13 dan 14 tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan umat Tuhan di hari Sabat. Dalam kitab Kejadian 2 ayat 2 dan 3 dikatakan bahwa pada hari ketujuh Tuhan Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya, yaitu penciptaannya akan alam jagat raya dan dengan segala isinya. Dan ia berhenti di hari ketujuh tersebut. Berhenti berarti beristirahat. Selanjutnya di ayat ketiga dikatakan bahwa pada hari ketujuh itu Tuhan Allah memberkati dan menguduskannya. Untuk itu Allah menguduskan hari Sabat dan mensyaratkan manusia untuk menghentikan aktivitas kerja agar mengabdikan diri kepada Allah dengan beribadah kepadanya. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir yang dipimpin oleh Nabi Musa, dan dalam perjalanan mereka di padang gurun menuju tanah perjanjian, Tuhan membuat 10 hukum untuk mereka taati. Dan dikatakan dalam Keluaran 20 ayat 10 dan 11 bahwa tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat, Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Firman Tuhan jelas sekali meminta umatnya untuk berhenti dari segala aktivitas untuk menguduskan hari Sabat. Sementara dalam perikop bacaan malam ini dari Yesaya 58 ayat 13 dan 14 terlihat bahwa perayaan hari Sabat tidak didasari oleh perasaan menghormati Tuhan yang menghendaki agar mereka menguduskan hari Sabat tersebut. Mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran di hari Sabat karena sifat umat Tuhan yang mementingkan diri sendiri pada hari yang seharusnya dikuduskan bagi Tuhan. Nabi Yesaya hidup pada zaman itu pada saat pasca pembuangan bangsa Israel atas seizin Raja Kores di Persia. Dalam masa itu, Nabi Yesaya membawa pesan penghakiman kepada Yehuda, Israel dan bangsa-bangsa kafir di sekelilingnya. Bangsa Yehuda memiliki bentuk kesalehan, tetapi dalam hati mereka telah rusak. Peringatan Nabi Yesaya dimaksudkan untuk menyucikan bangsa itu dengan menolong mereka untuk memahami bahwa Allah adalah Maha Kudus dan Allah itu penebus. Kekudusan Allah adalah kesempurnaan moralnya, sangat berbeda dengan manusia. Allah sempurna dan tanpa dosa dalam semua motif dan tindakannya. Jadi Allah sepenuhnya memegang kendali atas kekuasaan, penghakiman, kasih, dan kemurahannya. Dalam ayat 13, Nabi Yesaya berusaha mengingatkan bahkan menegur umat Israel agar tidak menginjak-injak hari Sabat dengan berbagai tindakan yang tidak memuliakan dan menguduskan hari Tuhan. Sabat yang harusnya dikuduskan dengan menghentikan seluruh aktivitas pekerjaan untuk menghormati Tuhan tidak diindahkan dengan baik. Mereka yang merupakan golongan atas di kota Yerusalem
tetap menjalankan urusan dan acaranya pada hari itu. Berbagai urusan yang dilakukan fokusnya pada pemuasan dan kesenangan pribadi saja. Mereka hanya berpikir bahwa yang dihentikan adalah pekerjaan tangan saja, sehingga mereka boleh melakukan aktivitas lain pada hari Sabat. Bahkan dalam pelaksanaan Sabat, mereka tidak segan-segan berkata omong kosong. Kata berkata dalam bahasa Ibrani ke bahasa Aram memiliki pengertian mengucapkan kata-kata penindasan. Artinya, di dalam merayakan hari kudus Tuhan, mereka menodainya dengan percakapan-percakapan yang membuahkan penindasan. Pada ayat ke-14, Nabi Yesaya menyampaikan berkat Tuhan akan digenapi ketika mereka memiliki kesungguhan untuk melakukan Sabat yang benar bagi Tuhan, dengan tidak memanfaatkan Sabat sebagai hari yang dapat dipergunakan untuk memuaskan kesenangan pribadi, bahkan menodainya dengan membicarakan hal-hal yang membawa dampak penindasan bagi kelompok yang lemah. Kesungguhan melaksanakan Sabat akan membuat mereka bersenang-senang karena Tuhan. Artinya, mereka akan mendapatkan kenikmatan di dalam melakukan kehendak Tuhan, memiliki hubungan yang diakuinya, dibimbingnya, ditolong dan dijaganya. Bahkan mereka akan mengalami kemajuan yang pesat, memperoleh bagian di dalam karunia warisan tanah milik pusaka Yakub yang Allah berikan. Itulah yang menjadi janji Tuhan. Bacaan firman Tuhan malam ini dalam konteksnya di masa sekarang, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari bersama, yaitu yang pertama mengenai hari Sabat. Tradisi Yahudi melaksanakan Sabat sebagai hari Tuhan pada hari Sabtu. Sedangkan tradisi kekristenan mengubah Sabat Yahudi dari hari Sabat ke hari Minggu sebagai hari Tuhan. Dasar Alkitabiah hari Minggu menjadi hari Tuhan karena hari Minggu adalah hari kebangkitan Yesus Kristus. Terdapat di dalam Matius 28 ayat 1 sampai dengan 6. Yang bagi umat Kristen merupakan hari kemenangan Kristus. Disinilah umat Kristen beribadah pada hari Minggu sebagai perayaan kemenangan Kristus. Maka sepatutnya lah kita merayakannya dengan menguduskannya dan memenuhi panggilan Tuhan untuk beribadah kepadanya. Dengan hati penuh hormat, sukacita, dan rasa syukur. Dengan sikap hati tersebut, maka ibadah tidak akan menjadi rutinitas tanpa makna. Yang kedua, hari perhentian hendaknya ditaati dan dihormati, bukan hanya karena memelihara hari Sabat merupakan perintah, melainkan juga karena itu adalah hal yang terbaik bagi kita, dan itu berarti menghormati Allah. Memelihara hari Sabat menunjukkan penghormatan yang benar kepada Allah pencipta kita, yang juga berhenti pada hari ketujuh. Kejadian 2 ayat 3. Menghormati Sabat juga menyatukan keluarga kita dan menetapkan prioritas bagi mereka. Hari perhentian menyegarkan kita secara rohani dan fisik. Merupakan waktu ketika kita bisa berkumpul bersama untuk beribadah dan merenungkan tentang Allah tanpa tekanan dari kegiatan kita sehari-hari. Yang berikutnya, yang ketiga, 6 hari lamanya Tuhan Allah berkarya, dan kita pun diberikan hak yang sama, yaitu bekerja dan beraktivitas, melakukan segala kegiatan, entah itu pelayanan, pekerjaan, belajar, dan kegiatan rutinitas lainnya. Tetapi pada hari Minggu, hendaknya kita berhenti dan beristirahat, beribadah dan bersekutu bersama keluarga untuk bersama-sama mengucap syukur atas kasih Tuhan buat hidup kita, penyertaan Tuhan yang penuh berkat selama 1 minggu, dan memberikan persembahan. Kita tidak boleh memperlakukan Allah biasa-biasa saja. Hanya Dia yang berhak menerima pengabdian dan pujian kita. Yang keempat, persekutuan beribadah sejak masa pandemik
telah berubah dari yang semula kita dapat bertatap muka di gereja, bersalam-salaman, berjabat tangan, bahkan cium pipi kiri, pipi kanan, sekarang ini menjadi beribadah di rumah saja. Baik itu dengan mengikuti secara online atau live streaming, ataupun menggunakan tata ibadah dalam bentuk hard copy atau kertas. Tetapi semuanya ini tidak berarti bahwa persekutuan kita dengan Tuhan, baik itu di hari Minggu ataupun di waktu-waktu lainnya, berlangsung asal-asalan dan tanpa rasa hormat terhadap peribadahan. Karena kita beribadah di rumah dan bukan di gereja, maka kita pun berpakaian seadanya, atau mungkin mengikuti ibadah sambil makan dan minum. Itu bukanlah ibadah, tetapi menonton ibadah melalui televisi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun kita beribadah di rumah, bagaimanapun kita harus tetap dapat mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya. Karena pada saat itu kita akan menghadap Tuhan, kita memuji namanya, mengucap syukur, berdoa syafaat, dan memberi persembahan sebagai tanda syukur kita atas pemeliharaannya terhadap kehidupan kita. Apabila kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tentu kita akan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Salah satu tujuan kita beribadah adalah mengakui kekudusan Tuhan, Tuhan Allah. Dan sifat kudus Allah adalah standar moralitas kita. Berikut ini ada sebuah video singkat bagaimana cara Tuhan mengasihi kita dengan caranya yang tidak terpikirkan oleh manusia. Silakan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara menyaksikannya. Datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Membawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Dari video ini, saya ingin menggarisbawahi bahwa ketika kita datang mencari Tuhan dan beribadah kepadanya dengan hati yang tulus dan penuh sukacita, sesungguhnya Tuhan menikmati persekutuan kita dengannya, dan Ia ingin lebih lama lagi bersama-sama dengan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, berikanlah waktu kita di hari Minggu untuk beribadah kepadanya dengan hati yang penuh syukur.
Pelajaran kita yang berikutnya, yang kelima, adalah persekutuan peribadahan di zaman now ini dan di masa yang akan datang akan lebih banyak menggunakan teknologi yang berbasis media digital. Komunitas virtual sebagai ruang bersaksi dan melayani. Di bulan pelayanan dan kesaksian ini, situasi ini menjadi peluang untuk bersaksi dan melayani. Gereja dapat membuat narasi-narasi dan ibadah kreatif yang menarik, kunjungan virtual atau menelpon jemaat untuk didoakan bagi mereka yang dalam keadaan sakit atau dalam pergumulan, bahwa pelayanan dan kesaksian tetap dapat dijalankan. Berita kebenaran tetap dapat disebarluaskan. Walaupun di atas semua itu ada hal-hal negatif yang muncul, seperti banyaknya narasi-narasi yang belum tentu kebenarannya dan dikhawatirkan akan menjadi pembenaran dan kepercayaan baru. Belum lagi berita-berita hoaks yang sering kita terima, itu adalah sebagian dampak dari teknologi yang berkembang di masa sekarang ini. Bagi umat yang percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus, tidak perlu khawatir akan hal ini. Tentunya Roh Kudus akan memberikan kepada kita hikmat untuk dapat memilah mana berita yang benar dan mana berita yang hoaks. Yang keenam, ada janji yang Tuhan akan berikan kepada orang-orang yang percaya dan setia kepadanya. Mereka yang benar-benar mengasihi Tuhan tentunya memiliki motivasi yang benar untuk beribadah. Bukan hanya sekedar kegiatan rutinitas atau perasaan tidak enak kalau belum beribadah, tetapi datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh syukur dan sukacita. Bukan berarti bahwa di hari Minggu atau Sabat kita berdiam diri ketika kita mengetahui ada seseorang yang memerlukan pertolongan kita. Kita jangan seperti orang Farisi atau orang-orang yang tahu dan mengerti firman Tuhan, tetapi tidak menjadi pelaku firman. Kita bisa belajar dari perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati, yang tergerak hatinya menolong sesamanya. Bukan seperti seorang imam atau orang Lewi yang hanya melihat dan melewati tanpa memberi pertolongan. Perumpamaan ini dapat Bapak Ibu Saudara temukan di dalam kitab Injil Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Yang terakhir, pelajaran terakhir adalah yang ketujuh, Tuhan selalu menepati janjinya. Berkat Tuhan senantiasa menyertai dan melimpahi kehidupan orang-orang yang setia dan melakukan kehendaknya. Matius 6 ayat 33 mengatakan, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita selalu mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Betapapun sulitnya kehidupan yang kita jalani saat ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kesibukan kita, janganlah melupakan untuk beribadah kepadanya, terutama di waktu-waktu yang Tuhan sudah tentukan bagi kita. Hadir di ibadah keluarga, ibadah hari Minggu, dan ibadah di pelkat-pelkat merupakan bentuk pelayanan dan kesaksian kita. Begitu pula mengikuti program-program yang gereja sudah canangkan, seperti membagi berkat melalui Lumbung Yusuf kepada jemaat-jemaat yang berkekurangan, juga adalah bentuk pelayanan dan kesaksian hidup kita berjemaat. Tuhan memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Amin.